Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Heidi Noveli Putri, NIM 19233030, Prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video saya kali ini saya akan membahas materi mata kuliah pemeriksaan pajak, yaitu mengenai dasar pemeriksaan pajak. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pentingnya itu pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah mekanisme pengendalian dalam sistem perpajakan self-assessment system untuk memastikan wajib pajak menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, dan jelas. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai tujuan pemeriksaan pajak. Tujuan pemeriksaan pajak yang pertama yaitu menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, yang mana meliputi 1. SPT lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan pajak. Yang kedua, SPT rugi. Yang ketiga, SPT terlambat, yaitu melampaui jangka waktu surat teguran yang disampaikan. Yang keempat, melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Yang kelima, menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis yang mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan wajib pajak yang tidak dipenuhi. Selain itu, tujuan yang kedua yaitu pemeriksaan pajak juga memiliki tujuan tambahan yang lainnya, yang mana meliputi yang pertama, pemberian nomor pokok wajib pajak atau NPWP sebagai jabatan. Yang kedua, penghapusan NPWP. Yang ketiga, pengkukuhan pengusaha kena pajak atau PKP dan pencabutan PKP. Yang keempat, wajib pajak mengajukan keberatan. Yang kelima, pengumpulan bahan untuk menyusun norma perhitungan penghasilan neto. Yang keenam, pencocokan data atau alat keterangan. Yang ketujuh, penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil. Yang kedelapan, penentuan satu atau lebih tempat terutang pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang kesembilan, pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. Yang kesepuluh, penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan. Dan yang terakhir yaitu ke-11, pemenuhan informasi negara mitra perjanjian penginderaan pajak berganda. Setelah kita membahas tujuan dari pemeriksaan pajak tadi, yang mana selanjutnya kita membahas mengenai jenis-jenis pemeriksaan pajak. Jenis pemeriksaan pajak itu ada dua. Yang pertama yaitu pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan lapangan ini dilakukan di tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat bekerja wajib pajak, serta tempat lain yang dianggap perlu. Dalam pelaksanaannya, wajib pajak diwajibkan untuk beberapa hal. Yang pertama yaitu memperlihatkan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain. Yang kedua, memberi kesempatan untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik. Yang ketiga, memberi kesempatan memasuki dan memeriksa ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak. Yang keempat, memberi bantuan untuk kelancaran pemeriksaan. Yang kelima, menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Yang keenam, memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan. Jenis pajak yang kedua yaitu pemeriksaan kantor. Pemeriksaan kantor dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak atau kantor pelayanan pajak. Saat pelaksanaan pemeriksaan kantor, wajib pajak diwajibkan untuk beberapa hal. Yang pertama, memenuhi panggilan menghadiri pemeriksaan sesuai waktu yang ditentukan. Yang kedua, memperlihatkan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain. Yang ketiga, memberi bantuan untuk kelancaran pemeriksaan. Yang keempat, menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Yang kelima, meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat akuntan publik. Yang keenam, memberikan keterangan lisan atau tertulis saat diperlukan. Selanjutnya kita akan membahas yaitu kriteria pemeriksaan pajak. Ada 3 kriteria dalam pemeriksaan pajak. Yang pertama yaitu pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin ini dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak atau pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak. Yang kedua, pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus ini pemeriksaan terhadap wajib pajak berdasarkan hasil dari analisis risiko secara manual atau komputerisasi menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan. Dan yang ketiga yaitu pemeriksaan untuk tujuan lain. Pemeriksaan untuk tujuan lain yaitu penentuan, pencocokan, pengumpulan materi berkaitan dengan tujuan pemeriksaan tersebut. Selanjutnya kita membahas mengenai ruang lingkup pemeriksaan pajak. Berdasarkan jenis dan periode pencatatan, ruang lingkup pemeriksaan pajak memiliki cakupan objek pemeriksaan pajak, yang mana diantaranya terbagi dua, yaitu berdasarkan jenis pajaknya dan berdasarkan periode pencatatan. Kita akan membahas yang pertama yaitu berdasarkan jenis pajaknya. Ruang lingkup pemeriksaan pajak berdasarkan jenis pajaknya meliputi yang pertama satu jenis pajak, kedua beberapa jenis pajak, dan ketiga yaitu seluruh jenis pajak. Nah, untuk ruang lingkup yang kedua yaitu berdasarkan periode pencatatan, yaitu meliputi satu masa pajak, beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak. Setelah kita membahas ruang lingkup pemeriksaan pajak, selanjutnya kita membahas mengenai jangka waktu pemeriksaan. Jangka waktu pemeriksaan ini bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang terdiri dari proses pengujian dan pembahasan akhir hasil pemeriksaan pajak. Jangka waktu yang pertama yaitu jangka waktu pengujian, meliputi pemeriksaan lapangan yang dilakukan paling lama 6 bulan, dihitung sejak surat pemerintahan pemeriksaan lapangan disampaikan kepada wajib pajak, wakil, kuasa, atau pegawainya sampai tanggal surat pemberitahuan hasil pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak, wakil, kuasa, atau pegawainya. Selanjutnya itu pemeriksaan kantor yang dilakukan paling lama 4 bulan, dihitung sejak tanggal wajib pajak, wakil, kuasa, atau pegawainya datang memenuhi surat panggilan pemeriksaan sampai tanggal surat pemberitahuan hasil pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak, wakil, kuasa, atau pegawainya. Nah, yang kedua itu jangka waktu pembahasan akhir pemeriksaan. Jangka waktu pembahasan akhir pemeriksaan, baik pemeriksaan lapangan maupun pemeriksaan kantor, dilakukan paling lama 2 bulan, dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada wajib pajak, wakil, kuasa, atau pegawainya sampai tanggal laporan hasil pemeriksaan dikeluarkan. Nah, materi yang terakhir saya membahas mengenai standar pemeriksaan pajak. Terdapat 3 standar yang harus dipatuhi dalam pemeriksaan pajak. Yang pertama, standar umum pemeriksaan. Yang kedua, standar pelaksanaan pemeriksaan. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, standar pelaporan hasil pemeriksaan. Nah, dengan berakhirnya materi saya tadi, maka berakhirlah presentasi saya pada kali ini. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.